Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas terkait perjalanan pendidikan nasional. Silakan disimak video berikut ini, selamat menonton. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Selain itu, di tahun yang sama juga lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Pada saat itu, rakyat hanya diajari pendidikan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda saat itu memberikan kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini dikarenakan untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara di Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi dan akan berdampak pada hasil perkebunannya. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Setelah Ki Hajar Dewantara meninggalkan lapangan politik dan memasuki lapangan pendidikan untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat mulai tahun 1921, beliau memulai dari Sekolah Adi Dharma yang didirikan oleh kakaknya yaitu R.M. Suryo Pranoto. Tanggal 3 Juli 1922, babak baru perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dimulai, yaitu dengan mendirikan Taman Siswa yang mula-mula bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta. Sekolah ini kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini awalnya diperuntukkan hanya untuk taman anak dan kursus guru. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu termasuk pengajaran bagi tiap bangsa, termasuk pemeliharaan guna mengembangkan generasi penerus bangsa agar berkembang dengan sehat lahir batin. Untuk itu, manusia individu harus dikembangkan jiwa raganya dengan memanfaatkan segala upaya dan media pendidikan yang berdasarkan adat istiadat rakyat. Pendidikan yang kita terima dari bangsa barat tidak sesuai dengan tuntutan di atas, dikarenakan pendidikan barat tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Pendidikan kolonial hanya untuk kepentingan kolonial saja, isinya tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa. Dengan pendidikan nasional dimaksudkannya suatu sistem pendidikan baru yang berdasarkan atas kebudayaan kita sendiri, mengutamakan kepentingan masyarakat. Pendidikan yang mengutamakan intelektualisme harus dijauhi dan diganti dengan sistem mengajar yang dinamai sistem Among yang menyokong kodrat alam anak-anak didik bukan dengan perintah paksaan tetapi dengan tuntutan agar berkembang hidup lahir batin anak menurut kodratnya sendiri dengan subur dan selamat. Pancadharma merupakan dasar segala usaha taman siswa, baik dalam bentuk pendidikan dan pengajaran maupun yang berhubungan dengan organisasi ataupun adat istiadat dalam hidup ketaman-siswaan. Terdapat 5 syarat mutlak yang terkandung dalam Pancadharma, yaitu 1. Kemerdekaan, 2. Kodrat alam, 3. Kebudayaan, 4. Kebangsaan, dan 5. Kemanusiaan. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi pedoman serta acuan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya adalah dengan dikembangkannya kurikulum merdeka, agar siswa dapat memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran, sehingga nantinya tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai, yaitu merdeka belajar, merdeka mengajar untuk Indonesia yang merdeka sesungguhnya. Nah, itulah pembahasan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.